Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hewanti Sri Wahyuni Komolangi, peserta Latsar CPNS gelombang 1 tahun 2022, lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan berbagi kepada teman-teman tentang learning journal saya mengenai materi Smart ASN pada saat MOOC kemarin. Selamat menyaksikan. Smart ASN dimulai dengan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital. Terdapat 5 langkah yang harus dijalankan untuk percepatan transformasi digital, yakni yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut dengan literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Itu adalah pengertian dari literasi digital yang dikemukakan oleh UNESCO. Berbicara literasi digital, banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital terdiri dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama, mampu mengoperasikan alat melainkan mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mampu untuk secara kreatif terlibat dalam praktik sosial tertentu untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat atau untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital. Yang ketiga, mampu menyesuaikan aspek keterjangkauan dan kendala yang muncul dalam bermedia sosial dengan berbagai keadaan tertentu. Berbicara literasi digital, banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital terdiri dari 3 kompetensi, yaitu yang pertama, mampu mengoperasikan alat melainkan mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mampu untuk secara kreatif terlibat dalam praktik sosial tertentu untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat atau untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital. Yang ketiga, mampu menyesuaikan aspek keterjangkauan dan kendala yang muncul dalam bermedia sosial dengan berbagai keadaan tertentu. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolahkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan. Yang terakhir adalah digital ethics, merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermediasi digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan,
menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etik digital dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini, zaman mengalami perubahan yang bermula dari konvensional menjadi kontemporer atau elektronik dan digital. Maka ada etika yang harus disesuaikan tanpa menghilangkan nilai dasar. Ruang lingkup etika dalam dunia digital menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi dengan kesadaran tanggung jawab integritas dan nilai kebajikan baik dalam hal tata kelola, berintegrasi, bertransaksi internet, ataupun elektronik. Internet dapat memberikan manfaat positif sekaligus dapat juga memberikan dampak negatif, sehingga diperlukan pengetahuan dalam beraktivitas di internet. Dalam beraktivitas di internet terdapat etika dan etiket. Etiket adalah sistem nilai dan norma moral dan menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Berbeda dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara atau individu berinteraksi dengan individu lainnya dalam masyarakat. Jadi etiket ini baru berlaku jika individu berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan etika berlaku meskipun individu itu sendirian. Implementasi literasi digital. Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia ditandai dengan kehadiran model pembelajaran secara daring, lalu mulai muncul istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet yang menggunakan fasilitas internet. Transformasi digital di sektor pendidikan yang memanfaatkan jaringan internet semakin banyak bermunculan, seperti contohnya adalah online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning. Yang kedua adalah penggunaan mesin pencari informasi seperti Google. Implementasi yang ketiga adalah penggunaan aplikasi percakapan dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aplikasi dompet digital lokapasar atau marketplace dan transaksi digital seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu dia learning journal saya mengenai Smart ASN pada saat materi MOOC kemarin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.